subscribe dan like Movie Zikri agar dapat film terbaru. Terima kasih banyak. Di awal film kita diperlihatkan dengan pemeran utama yang dimana si iblis mencari mangsa dengan menabrak mobil dor. Si mangsa pun turun dan si iblis pun memulai aksinya dengan cara membabi buta membunuhnya. Keesok paginya si polisi Zikri pun bekerja seperti biasa dengan lelah yang memantau anak buah gangster, dan akhirnya pun menurun dan ia masuk dan ia disokok pun oleh anak buah gangster, namun ia menolaknya. Di dalam gedung si gangster masih berlatih dan ia tiba-tiba dikabari oleh wakilnya bahwa si polisi Zikri datang merontak dan polisi Zikri menahan anak buah gangster. Tak lama ketua gangster menelepon komandan untuk stop berhenti. Tak lama si polisi Zikri datang ke TKP dengan anak buah gangster yang dia tahan untuk melihat kejadian pembunuhan tadi malam. Ia pun putar-putar mencari lokasi, mencari barang bukti hingga ia menemukan barang bukti tersebut. Di tempat lain, si ketua gangster saling berhadapan membicarakan tentang lokasi tanah atau lahan yang ia permasalahkan mereka berdua. Setibanya di kantor polisi, sang polisi Zikri berdebat dengan komandan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Setelah itu, si iblis pun salah memilih target yang mana ia menabrak si bos gangster dan perkelahian pun terjadi, dan anak buah si gangster pun tidak menyadari kalau yang menyerangnya bukanlah musuhnya. Setelah sadar, si polisi Zikri pun menanyakan perihal kejadian yang menimpa si gangster. Namun polisi Zikri pun tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya ia pun pergi ke parkiran dan menemukan bukti bahwa ia ditabrak dari belakang. Tak lama teman si bisnis si gangster datang menemui dan mereka saling berbicara tentang apa yang terjadi pada dirinya. Setibanya di kantor, polisi Zikri membicarakan tentang kasus yang menabrak si gangster tadi malam. Namun sayang dia diusir. Si gangster pun menggambar sketsa wajah si iblis. Akibat kejadian ini, saham si gangster anjlok. Dan akhirnya si gangster kerjasama dengan polisi Zikri. Dan akhirnya kesepakatan pun terjadi. Dan akhirnya pun polisi Zikri membagikan sketsa wajah kepada rekan-rekannya untuk dicari lokasinya. Mereka memeriksa mobil yang ditemukan oleh ketua si gangster. Sisi lain, si wakil disuruh untuk membunuh teman bisnisnya. Dan tubuh si gangster yang dibunuh akhirnya diperiksa oleh tim forensik. Akhirnya jenderal mereka memarahi mereka karena lambat memecahkan kasus ini. Polisi Zikri pun dikabari dan akhirnya memukul si gangster karena dialah pelaku utamanya. Namun sayang ia kalah dalam pertarungan ini. Setelah itu tim investigasi datang memasuki kantor dan mengatakan kepada polisi Zikri, kepada teman-temannya, mereka tidak becus. Setelah itu si iblis pergi melayat ke teman rekan bisnis si bos gangster, dan bos gangster pun tidak mengetahuinya bahwa si iblis itu mengabari bahwa yang membunuhnya bukanlah dia. Setelah pergi melayat, si bos gangster dan si polisi Zikri pergi memeriksa mobil si iblis, dan akhirnya anak buah si rekan bisnisnya pun pergi menyerangnya. Namun sayang anak buah si rekan bisnis tersebut kalah dan si bos gangster menguburnya bersama barang-barang bukti. Keesokan paginya si polisi Zikri mendapatkan surat perintah bahwa si korban telah diculik suaminya. Musyawarah terjadi, tetapi sayang mereka ketahuan. Kejaran-kejaran pun terjadi, namun sayang si polisi Zikri kalah saing oleh si iblis tersebut. Tidak mau kehilangan jejak, akhirnya si polisi Zikri datang ke rumah kos si iblis dan menemukan bukti yang sangat mencengangkan. Dan ketua gangster dan si polisi Zikri berkumpul untuk
menangkap si iblis tersebut, dan foto sketsa wajah pun disebarkan kemana-mana, penginapan, hotel, semuanya di lokasi kejadian ditelusuri, tidak dapat apa-apa. Setelah itu bos kembali kepada gadis cantik dan mereka pergi istirahat sejenak. Akhirnya mendapatkan berita bahwa gadis yang diberikan payung tadi telah dibunuh. Mereka pun pergi ke hotel, penginapan, karaoke, diskotik, hotel, seluruhnya permandian, sanak famili, dan menemukan si iblis datang. Kejaran-kejaran pun terjadi sangat laju, dan di pertigaan mereka tertabrak dor. Si iblis pun masuk ke lorong-lorong untuk menyembunyikan diri, tapi sayang anak buah si bos gangster mati 1 lawan 1 bersama si iblis tadi. Si bos gangster pun mendobrak pintu kamar mandi dan menghantam si iblis dar dan membawanya di markasnya untuk dieksekusi. Setibanya itu, sang polisi Zikri berusaha untuk mencari si bos gangster dan tibalah di lokasi dan menabraknya, langsung tak kapar bos gangster. Setelah itu, ia membawa si iblis ke kantor polisi dengan rasa bangganya bahwa misinya telah berhasil dan rasa puasnya pun terbayarkan. Sehingga besok paginya reporter menyampaikan berita ini dan si bos gangster melihatnya dengan rasa amarah. Tiba di lokasi, ia pun menginterogasi si iblis bagaimana ia melakukan semuanya, tapi karena si iblis memutarbalikan, dia pun emosi. Tiba di pengadilan, saksi satu-satunya dihadirkan yaitu si gangster, dan si gangster bersumpah dan menunjukkan semua bukti-buktinya. Luka di tubuh si bos si gangster dan luka di si iblis pun ditunjukkan semuanya. Hakim pun menunjukkan bahwa si iblis bersalah. Tiba di penjara dengan rasa bangganya dan rasa puasnya, ia melihat si iblis bahwa dia dalam satu sel karena dia sudah membuat perjanjian. Habislah kau.